Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara penting dan pokok yang akan menjadikan rusaknya amalan kita itu 3 perkara. Yang pertama, hubbul lidzatul hamd, senang untuk dipuji. Yang kedua, firar min dzammin nas, lari dari celaan manusia. Yang ketiga, tomak fima fi aidin nas, rakus dengan apa yang ada pada manusia. 3 perkara inilah sumber penyakit yang akan menjadikan manusia itu tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hubbul lidzatul hamd. Manusia itu senang untuk dipuji. Manusia itu senang untuk disanjung. Sehingga ketika ia beramal, sehingga ketika ia beribadah, diperbagus ibadahnya, diperbaiki ibadahnya, tapi bukan untuk Allah, akan tetapi biar dipuji orang, biar disanjung orang. Maka ujian ini adalah perkara yang akan menjadikan rusaknya amalan seseorang. Tentunya tidak semuanya. Sebagaimana satu hari ketika para sahabat mereka sedang berbincang-bincang membicarakan masalah fitnahnya Dajjal. Gimana fitnahnya Dajjal itu sangat amat dahsyat. Hidup dalam tempo yang amat sangat sedikit, akan tetapi dia bisa melalang buana ke seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah. Menyebarkan fitnah, nerakanya surganya, surganya neraka, dan seterusnya. Sehingga fitnahnya amat sangat besar. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya memberitahukan kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa akhsha alaikum indi minal masih ad-dajjal. Maukah aku habarkan kepada kalian dengan satu perkara yang lebih aku khawatirkan akan menimpa kalian, wahai para sahabat, dibanding fitnahnya Dajjal. Maka tentunya para sahabat menjawab, mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sirkus sarair, perkara yang lebih membahayakan akan menimpa kalian dibanding fitnahnya Dajjal adalah sirkus sarair, sirik yang tersembunyi, sirik yang terselubung, di mana kemudian Rasulullah mengatakan, yusallir rajul fa yuzayyinu salatahu lima yara minan nadhari rajulin. Seseorang sholat, yang namanya sholat ibadah menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian ia memperbagus sholatnya, memperindah sholatnya. Kenapa? Apa karena Allah? Tidak, karena dilihat oleh orang. Sehingga ini perkara yang sangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan dibanding fitnahnya Dajjal.
Dari sisi mana? Kok Nabi mengatakan bahwa ini lebih membahayakan dibanding fitnahnya Dajjal? Karena kesirikan model ini bisa terjadi di sembarang tempat, bisa terjadi di sembarang waktu, di masjid, di musola, di rumah, di sembarang tempat bisa terjadi kesirikan ini. Di sembarang waktu, sekarang, besok, mendekati hari kiamat, kemarin sudah terjadi yang namanya kesirikan ini. Adapun yang namanya fitnah Dajjal, fitnahnya Dajjal itu hanya akan menimpa pada orang yang hidup di masa tertentu, di waktu tertentu, dan juga di tempat-tempat tertentu. Sehingga dari sisi ini, sirkus sarair, kesirikan yang terselubung, ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia yang memperbaiki sholatnya dikarenakan untuk agar dilihat, untuk agar disanjung, untuk agar dipuji. Yang kedua, firar min dzammin nas, lari dari celaan manusia. Seseorang lari dari celaan manusia. Seseorang gak mau dicela, seorang takut dicela, sehingga dia perbagus amalannya, perindah amalannya. Untuk apa? Biar orang-orang tidak mencelanya, biar orang-orang tidak ngelokke dia, sehingga dia perbagus ibadahnya, dia perbagus amalannya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, seseorang tomak rakus dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya jabatan, dia perbagus ibadah, salatnya, amalannya. Untuk apa? Untuk agar mendapatkan jabatan tersebut. Manusia punya harta, dia perbaiki amalan-amalannya. Untuk apa? Untuk bisa menggapai harta tersebut dan yang lain-lainnya. Ini perkara yang banyak terjadi, banyak menjangkit di kalbu masing-masing kita. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang namanya sirkul asghar itu adalah bahrun la sahila lahu. Yang namanya sirik kecil itu adalah bagikan samudera yang tidak bertepi. Saking banyaknya. Wa qallama yanji min dzalik. Dan sedikit sekali orang yang selamat dari syirik kecil ini. Sedikit sekali orang yang selamat dari syirik kecil ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala.